Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita ya, via online ya, untuk silaturahim dan tholabul ilmi, agar kita aman dan selamat dari kesesatan, menyesatkan orang lain atau disesatkan oleh orang lain, agar kita selamat dari kebinasaan, membinasakan orang lain atau dibinasakan oleh orang lain, agar kita aman dan selamat dari kedzaliman, mendolimi orang lain atau didolimi oleh orang lain, dan aman serta selamat dari kebodohan, membodohi orang lain atau dibodohi oleh orang lain. Makanya kita hadir di majelis ilmu dalam bentuk apapun, mau offline maupun online, karena dua-duanya sama-sama banyak memberikan kebaikan kepada kita. Pagi ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir surat Al-Jin ayat 18 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa anna, dan sesungguhnya al masajid, masjid itu baik masjid secara umum, yaitu bumi tempat tinggal kita, atau masjid secara khusus ya. Ada yang jami itu yang dipakai sholat Jumat, ada yang goir jami ya, masjid goir jami, masjid yang tidak dipakai sholat Jumat ya. Disebut juga musola ya. Lillahi, semuanya itu punya Allah, milik Allah. Fala, maka oleh karena itu janganlah tad'u ya, kalian beribadah atau kalian berdoa ma'allah, bersama Allah, ahada, kepada yang lainnya ya, atau melakukan kesyirikan di masjid ya, karena masjid itu milik Allah ya, walaupun statusnya ada yang jami. Jami itu masjid bersama ya. Ada juga ya, masjid pribadi ya, goir jami. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan ya, al-masajid kulluha lillahi wahdah ya. Seluruh masjid adalah milik Allah semata. Fala ta'budu, maka janganlah kalian beribadah ya, sholat, baca Quran ya, ngaji dan lain sebagainya, fiha, di dalam masjid itu ya, ghairah ya, kepada selainnya ya.
Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Jangankan beribadah kepada selain Allah, beribadah di samping kepada Allah juga kepada yang lainnya, itu namanya menyekutukan Allah. Tidak boleh. Kemudian wala tad'u ma'ahu ahada, yaitu jangan berdoa kepada siapapun bersamanya. Jadi kewajiban kita beribadah kepada Allah, sedangkan hak kita adalah berdoa kepada Allah. Jadi hak kita tidak mungkin dipenuhi oleh Allah kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Allah akan memenuhi hak kita ketika berdoa manakala hak Allah dipenuhi. Jadi pertama beribadah kepada Allah. Yang kedua beribadah kepada Allah tanpa dicampuri dengan yang namanya syirik. Apalagi kufur, masih tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, ayla ta'budu ma'allah ahada kama annahu la robba ghairah. Jadi janganlah kalian menyembah seorang pun bersama Allah sebagaimana ada rob selain Allah. Makanya la dulu, la ilaha. Jadi hilangkan, singkirkan, lenyapkan, jauhkan ilah-ilah selain Allah. Baru ilallah, mantapkan bahwa satu-satunya ilah yang sebenarnya adalah Allah, yang wajib kita beribadah kepadanya dan kita berhak untuk berdoa kepadanya. Kemudian beliau juga menyebut pendapat bahwa masjid berarti tempat-tempat sujud, kata Ibnu Katsir. Itu namanya isim makan. Jadi kalau belajar sorok, belajar tasik, ada sajadah yasjudu, sajdatan, kemudian ada sajidun, masjudun, kemudian sajidun, ada juga masjudun, masjidun, masjadun, gitu kan? Gitu. Nah, kenapa harusnya kan masjidun, tapi harusnya masjadun. Kenapa jadi masjidun? Nah, berarti masjid ini tempat khusus untuk sujud kepada Allah. Kalau sujud kan merendahkan diri, kalau ruku merendahkan hati, kalau berdiri itu mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menghormati Allah. Semuanya dilakukan di masjid. Tidak boleh ada yang lainnya. Kemudian ada pula yang menafsirkan anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Berarti masjidun. Masjidun tempat, masjadun alat. Jadi alat yang digunakan untuk sujud itu namanya masjid. Dan itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di alam mahsyar melalui hisab. Apakah semua anggota sujud itu digunakan untuk sujud atau tidak digunakan untuk sujud? Dan pelajaran pentingnya, pertama, larangan syirik dalam semua bentuk ibadah. Jadi ibadah apapun itu tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya. Sebab kita ikrarkan dalam doa iftitah kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua ibadah, semua hidupku, semua matiku, itu punya Allah, untuk Allah, milik Allah, karena Allah. Kemudian yang kedua, masjid dibangun untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dalam beribadah. Makanya ada orang yang ekstra hati-hati, tidak mau sholat di masjid yang ada kuburannya. Jadi takut ada kesyirikan di dalamnya atau takut mengotori yang namanya tauhid.
Kemudian ayat ke-19-nya wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada, ya. Wa annahu, sesungguhnya Nabi lama ketika qama beliau beribadah, ya, qama Abdullah, ya, ketika berdiri hamba Allah itu Nabi yad'uhu untuk beribadah kepada Allah, ya, khususnya ketika membacakan Al-Quran. Kadu, ya, mereka, ya, bangsa jin nyaris yakununa alaihi libada, ya, mengerumuni Rasulullah, ya. Jadi berdesak-desakan itu mengerumuni Rasul, ya, untuk menyaksikan bagaimana Rasul sholat, kemudian apa yang dibaca ketika sholat, dan diantaranya membaca Al-Quran, yang bikin mereka tuh kagum, tertarik dengan bacaannya, baik arti, ya, maupun maksudnya, sehingga mereka jadi mu'alaf masuk Islam, ya. Makanya ada, ya, walaupun kita sedang sendirian, tidak ada orang, ya, kalau sholat sendiri itu, ya, disunahkan azan. Setelah azan kemudian qomat, padahal sholatnya sendiri, ya. Karena ada jin muslim yang menjawab azan kita, ya, kemudian ikut berjamaah bersama kita. Kan jin juga kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya. Jadi bisa jadi jin di rumah kita yang wanitanya, karena kita tidak sholat berjamaah di masjid, maka ikut berjamaah bersama kaum wanita yang sholat sendiri di rumah, ya. Kemudian ketika Nabi SAW berdiri membaca Al-Quran dan beribadah kepada Allah, jin berkerumun mendengarkannya. Kenapa? Karena kagum terhadap Al-Quran yang dibaca oleh beliau, ya. Jadi jin berkumpul mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW. Nah, setelah itu kemudian, ya, Nabi, ya, berdakwah. Dan Nabi menyampaikan tausiah, menyampaikan pesan, ya. Apa itu? Qul, katakan olehmu Muhammad, innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Ini pesan dakwah yang harus disampaikan, ya, oleh Nabi dari Allah, ya. Di antaranya kepada bangsa jin. Karena Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya kepada bangsa manusia saja, tapi juga kepada bangsa jin. Makanya di mana, ya, di Makkah, di Madinah tuh ada masjid jin, gitu, masjid jin. Dulu itu tempat berkumpul jin untuk, ya, mendengarkan dakwah dan kajian Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katakan olehmu Muhammad, kata Allah, innama, sesungguhnya aku hanya ad'u, beribadah, Robbi, kepada Robku yaitu Allah, wala usyrik, dan aku tidak menyekutukan bihi, kepadanya, ahadan, dengan seorang pun, ya, gitu. Jadi kalau ada Tuhan selain Allah dan disembah oleh kita, berarti kita melakukan isyrak. Isyrak itu kesyirikan. Kemudian tauhid adalah dakwah seluruh para nabi. Jadi dari mulai nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, dakwahnya itu adalah tauhid. Qul, katakan olehmu Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, aku dikasih wahyu oleh Allah, ya. Innama ilahukum, sesungguhnya Tuhan kalian itu hanyalah ilahun wahid, ya, Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa saja yang berharap bertemu dengan Rabbnya yaitu Allah, ya, falyamal amalan soleh, harus beramal soleh, amalnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada,
dan dia tidak menyekutukan dengan siapapun dalam ibadah kepada Allah. Ya. Itulah misi dan isi dakwah para nabi, para rasul, yaitu diantaranya adalah tauhid. Sama semuanya. Jadi tidak ada nabi yang ngaku Tuhan, nggak ada itu. Ya. Atau nabi ngaku anak Tuhan, nggak ada. Ya. Kemudian Nabi SAW diperintahkan menyatakan. Ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi dari Allah. Ya. Jadi disuruh menyampaikan apa? Aku hanya berdoa dan beribadah kepada Allah. Ya. Innama ad'u rabbi. Ya. Kemudian Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakan pula olehmu Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan kemudaratan, sesuatu yang bikin bahaya dan celaka atau binasa, maupun petunjuk bagi kalian. Ya. Jadi tidak bisa ngasih hidayah. Ya. Tidak bisa mencelakakan, membinasakan, membahayakan orang lain. Tidak dikasih kekuasaan, tidak dikasih kekuatan, dan tidak diperintahkan untuk itu. Ya. Kenapa? Ya. Yang bisa ngasih mudarat, yang bisa ngasih hidayah itu hanya Allah. Ya. Jadi sekalipun kepada pamannya yang sangat mencintainya dan dicintainya, ya, Rasul tidak menjadikan pamannya itu masuk Islam, bernama Abu Thalib, sampai mengembuskan nafas yang terakhir. Qul, katakan pula olehmu Muhammad, ini sesungguhnya aku lan. Ya. Apa lan itu? Tidak akan pernah, tidak akan bisa, tidak akan ada yujironi yang melindungi aku minallah dari Allah ahadun seorang pun. Ya. Termasuk malaikat nggak bisa melindungi Rasul. Ya. Kalau kemudian harus berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah, ya, murka Allah, azab Allah, laknat Allah, nggak bisa, ya, malaikat sekalipun untuk melindunginya. Ya. Kemudian wa an ajida min dunihi mutahada, walan ajida min dunihi mutahada. Ya. Kemudian, dan aku tidak akan mendapat tempat berlindung selain kepadanya. Ya. Ini harus disampaikan kepada Nabi. Ya. Agar mereka tidak mengkultuskan Nabi. Apalagi menganggap Nabi sebagai Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu yang namanya Allah bisa melindungi. Ya. Melindungi orang dari yang namanya mudarat, bahaya, bencana. Kemudian Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, pertama, beliau hanya menyembah Allah. Ya. Jadi Nabi itu Abdullah. Ya. Jadi bukan ilah, bukan Allah. Nabi itu bukan Allah, bukan ilah. Ya. Tapi Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Karena diciptakan oleh Allah. Ya. Diberi rizki oleh Allah. Dikasih ilmu oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, beliau tidak mampu memberi manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah. Ya. Dalam ayat kursi kan jelas, ya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat pertolongan tanpa izin Allah. Ma yashfa'u indahu illa biiznillah. Jadi tidak ada yang akan memberi syafaat pertolongan, ya, kecuali dengan izin Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang mampu melindungi beliau dari Allah. Ya. Jadi kita jangankan menghadapi Allah, jangankan menghadapi malaikat, menghadapi setan saja kita nggak bakal mampu. Makanya kita diperintah berlindung kepada Allah dari setan yang dikutuk
baik tiupannya, bisikannya, ya, maupun godaannya. Kan tadi ya di awal ada tuh. Ya, kalau baca Quran disunahkan untuk beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari yang namanya godaan setan, bisikan setan, ya, dan termasuk tiupan setan. Ya. Karena tidak mampu kita menghadapinya. Ya. Apalagi kemudian harus berhadapan dengan Allah. Kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada kekuatan, ya. Tidak ada daya dan upaya tanpa kekuatan dan pertolongan atau daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan semakin bertambah umur, semakin bertambah tua, kekuatan dikurangi. Kemudian dayanya juga dikurangi, ya. Jadi daya gerak, ya, daya nafas, daya rasa, daya ucap, ya. Ya, jadi lisan saja tidak seperti sepasih yang dulu, ya. Kemudian Ibnu Katsir menegaskan dalam tafsirnya bahwa Rasul SAW tidak memiliki kemampuan independen, ya. Jadi tanpa bantuan Allah, ya, Rasul sendiri nggak bisa, dia nggak punya kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Semua berada di tangan Allah, ya. Kekuatan Rasul itu pertama adalah doa, ya. Makanya ada orang yang punya penyakit datang kepada Rasul minta didoakan. Tapi Rasul mengingatkan bahwa penyakit itu ujian, dan ujian itu dibaliknya ada pahala yang sangat besar. Dia katakan kepada orang yang minta didoakan kepada Rasul, ya, kalau engkau sabar, sorga. Ya. Jadi jangan putus asa ketika kita sakit, berobat berkali-kali, ya. Kemudian ke dokter berulang-ulang, ya. Sampai pengobatan alternatif dilakukan, tapi belum sembuh-sembuh. Berarti Allah ingin memberikan kebaikan yang lebih, ya, dengan menguji iman kita, menguji kesabaran kita, dan kita tetap berdoa kepada Allah, ya. Jadi kalau kamu sabar, sorga bagi engkau. Tapi kalau kamu mau didoakan oleh aku akan berdoa kepada Allah, insya Allah sembuh, ya. Jadi disampaikan dua pilihan, mau sembuh atau mau sorga. Ternyata, ya, orang itu milih sorga, sabar. Karena sakit itu tidak selamanya. Jadi sakit yang sesakit-sakitnya selama hidup kita tidak bisa mengalahkan sakit ketika ruh dicabut, ya. Jadi itu pelajaran buat kita, peringatan buat kita bahwa sakit itu, ya, kita hadapin supaya kita kuat untuk menghadapinya, sabar ketika menghadapinya, sampai kemudian diringankan ketika menghadapi sakratul maut. Jadi illa balagun minallahi wa risalati, aku hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah dan risalahnya, ya, risalah Al-Quran sebagai petunjuk, ya, itu ada kan, dan risalah Islam sebagai agama yang benar, ya. Itu tugas Rasul menyampaikan, menjelaskan, membimbing, ngasih teladan supaya mudah diamalkan, kemudian berbekas, ya, sehingga membuahkan kebaikan. Kemudian wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naro jahannama khalidina fiha abada, ya. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak beribadah kepada Allah dan meneladani Rasulnya dalam beribadah, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahanam yang kekal abadi di dalamnya, ya. Jadi ada orang yang masuk neraka itu tidak kekal, ada orang yang masuk neraka kekal. Tapi juga ada yang masuk neraka kekal dan abadi.
Nah, ini yang paling parah. Di antaranya diancamkan oleh Allah kepada orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tugas Rasul. Tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan risalahnya. Risalah Allah. Ya. Risalah Allah yang disampaikan. Bukan risalah siapa-siapa. Ya. Yang disampaikan itu Al-Quran. Yang disampaikan itu adalah Islam. Ya. Kemudian Rasul kasih cara untuk memahami, meyakini, dan mengamalkannya. Namanya sunnah. Ya. Jadi sunnah itu cara yang ditempuh oleh Rasul, jalan yang ditempuh oleh Rasul, oleh para sahabatnya, dan oleh orang-orang yang beriman. Untuk apa? Ya. Untuk menjalankan risalah Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Itu Al-Quran dan Al-Islam. Kemudian orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya akan mendapat neraka. Nerakanya neraka yang paling dahsyat. Namanya neraka jahanam. Ya. Sebagai tempat yang tidak bisa istirahat. Ya. Sebagai tempat yang kalau masuk ke dalamnya tidak akan mati dan tidak akan hidup. Ya. Tempat tinggal yang paling buruk. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man adha'afu ya apa nasiran wa aqallu adada ya. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui ya siapa yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya ya. Jadi kalau di dunia orang kafir itu sombong banget itu. Kenapa? Banyak backingnya. Banyak backingnya. Ya. Udah gitu banyak pengikutnya. Ya. Itu. Kuat-kuat kan. Ya. Di backing dengan harta kan. Ya. Di backing dengan jabatan. Belum di backing oleh para pembantunya, para pendukungnya. Ya. Tapi ketika melihat azab Allah... apalagi sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka baru tahu, baru sadar ya bahwa yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya itu mereka ya. Kalau masuk surga kan rame-rame ya, bersama istri, bersama suami, bersama anak, bersama cucu, bersama bapak, bersama ibu, ke atas ke bawah, itu kumpul di surga. Tapi kalau di neraka sendirian, bayangkan. Tidak ada penolong, tidak ada pengikut. Ya. Jadi derita ditanggung sendiri. Tidak ada yang menghiburnya. Ya. Kemudian ketika azab datang, orang-orang kafir akan mengetahui siapa sebenarnya yang lemah dan tidak memiliki penolong. Ya. Baru sadar, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi ada yang namanya Yaumul Fathi, hari kemenangan. Hari di mana orang kafir tidak bermanfaat imannya. Dan mereka tidak mau taubat, malah ditunggu tiap hari. Harusnya taubat dari maksiat, ya. Berhenti dari kesombongan. Ini malah terus melakukan itu. Sejatinya mereka sedang menunggu azab Allah. Dan ketika ditimpakan, mereka baru sadar. Ternyata mereka adalah ya, penolong mereka itu sangat lemah. Kemudian pengikut mereka itu sangat sedikit. Kemudian poin-poin penting ya, yang dapat diambil. Pertama, larangan berdoa kepada selain Allah. Ya. Wa qala rabbukum, Rabb kalian yaitu Allah berfirman, ud'uni, hendaklah kalian berdoa kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan doamu ya. Jadi kalau doa benar-benar doa ya, dan benar-benar kepada siapa berdoa ya, insya Allah ya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong dari ibadah, sombong dari berdoa, mereka kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya.
dihinakan dan direndahkan. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yaduruka. Kamu jangan berdoa, ya, kepada selain Allah yang sejatinya tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi tidak memiliki kekuasaan gaib. Ya. Makanya ketika perang Uhud, Nabi tidak tahu, ya, bahwa dirinya akan kena lemparan batu. Dia tidak tahu bahwa dia akan jatuh ke lubang berdarah-darah. Kalau tahu mungkin, ya, nggak bakal dia berperang. Ya, nggak tahu Rasul itu. Ya. Rasul tidak tahu bahwa ketika sujud itu kepalanya, lehernya ditindih dengan kotoran unta oleh Abu Jahal. Karena nggak tahu. Kalau tahu mungkin tidak melakukan itu. Ya. Jadi Nabi tidak memiliki kekuasaan gaib. Firman Allah, "Qul amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah, aku tidak memiliki kemampuan mendatangkan manfaat dan mudarat bagi diriku sendiri kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Jadi minta manfaat kepada Allah, diberi manfaat, minta dilindungi, diselamatkan dari mudarat kepada Allah. Ya. Karena Allah yang akan memberi manfaat kepada manusia dan yang akan menolong dari segala macam, ya, yang bikin mudarat. Oleh karena itu, apa kata Ibnu Abbas? Idza sa'alta fas'alillah. Ya. Apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Dulu kan orang tua kita kalau mau lebaran itu, ya, itu baju, celana, ya, ya, sepatu, sendal, peci dan sebagainya itu disimpan di atas karung yang ada berasnya, di atas beras, ya, nah, atau di pendaringan lah, ya, dalam gentong yang dalamnya ada beras, simpan itu kalau besoknya mau lebaran, gitu. Jadi bukan minta kepada Allah tuh, nggak tahu mintanya sama siapa ya. Tapi kemudian supaya permintaannya dipenuhi, disiapkan sesajen kan. Ada pisang emas, ada telur ayam, ada cerutu, ada sirih. Kemudian supaya nyampe bakar kemenyan, ya. Itu disebut syirik hurufat tahayul. Ya. Karena meyakini selain Allah ada yang bisa memberi manfaat dan mendatangkan mudarat. Yang keenam, faidah, ya, dan hikmah ayat. Ya. Pertama, masjid adalah rumah Allah, ya, disebut Baitullah. Dan rumah Allah yang pertama dibangun adalah di Masjidil Haram atau Ka'bah, ya. Kemudian semua aktivitas di masjid harus dibangun di atas tauhid. Jangan ada kesyirikan di dalamnya. Yang kedua, doa adalah ibadah, karena itu doa hanya boleh ditujukan kepada Allah. Doa huwal ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu tulang sumsumnya ibadah, saripati ibadah. Ibadah yang paling enak, ibadah yang paling mudah adalah doa. Kenapa? Minta dinilai ibadah, dapat pahala. Kemudian permintaannya dipenuhi oleh Allah. Ya. Ud'uni astajib lakum. Mayas'illah yaghdab alaih. Oleh karena itu, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Kedudukan tertinggi beliau adalah sebagai hamba dan Rasul. Ya. Jadi tinggi mana Sayyid dengan Nabi? Tinggian Nabi. Tinggian mana Sayyid dengan apa tadi? Dengan Rasul, tinggian Rasul. Ya. Jadi kalau kita mendoakan Rasul, mendoakan Nabi, ya, sebenarnya gelar Nabi dan Rasul itu adalah gelar yang tertinggi. Ya. Kemudian ada gelar yang menunjukkan, ya,
kesederhanaan, ya. Kemudian rasa rendah hati dan rendah diri kepada Allah, ya, dengan mengatakan Abdullah, hamba Allah. Makanya Muhammad itu pertama Abdullah, hamba Allah. Yang kedua Muhammad itu Nabiullah, Nabi Allah. Yang ketiga Muhammad itu Rasulullah, ya. Kemudian yang keempat, Nabi tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah wahyukan. Ya, ini membantah sikap berlebihan terhadap para nabi dan para wali. Jadi ada para wali, bahkan mungkin para kiai, para ajengan, para ulama, atau mungkin para habib, ya, yang memiliki kelebihan yang luar biasa, melebihi kelebihan nabi dan rasul. Ya. Padahal kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu pertama hamba Allah, yang kedua nabi Allah, yang ketiga rasul Allah. Ya. Allah kasih nikmat, Allah kasih karomah. Kemudian tidak ada perlindungan dari azab Allah kecuali dengan ibadah dan taat kepadanya, ya. Jadi kalau mau selamat, mau aman, pertama ibadah kepada Allah, ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau ibadah kepada Allah, insya Allah, ya, hidup aman. Kalau ibadah kepada Allah, insya Allah, ya, perut kenyang. Ya, itu jaminan Allah. Shadaqallahul azim. Ya. Kemudian yang keenam, ya, tugas para dai adalah menyampaikan hidayah. Ya. Karena apa? Ya, sepenuhnya milik Allah. Ya. Jadi menerima dan tidaknya, mau dan tidaknya itu milik Allah. Allah yang menentukan. Ya. Kita tidak bisa menjadikan seseorang dengan dakwah kita, ya, menjadi dapat hidayah, nggak bisa. Ya. Karena hidayah itu milik Allah. Ya. Makanya kita sendiri berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, jangan sampai hidayah yang sudah masuk ke dalam hati diambil kembali oleh Allah, ya. Itu Al-Qur'an mengajarkan tentang itu. Yang ketujuh, ancaman keras bagi pelaku kekafiran dan kemaksiatan, ya. Jadi orang yang kafir itu kalau terus-terusan kafir, ya, pendengarannya ditutup, penglihatannya ditutup, hatinya ditutup, sehingga tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa memahami kebenaran, ya. Yang kedelapan, kekuatan manusia, ya, harta dan pengikut tidak akan bermanfaat ketika azab Allah datang, ya. Jadi ternyata orang kafir baru sadar. Jadi manusia yang ada di sekelilinginya, ya, kemudian harta yang dimilikinya, termasuk juga pengikut, ya, yang selalu mendukungnya, ketika dihadapkan kepada azab Allah, mereka tidak bisa berbuat banyak, alias lemah, tak berdaya, dan itu penyesalan yang tidak ada gunanya, ya. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini, Bu?